Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, gengs, dari sekian lama saya tidak atau belum membuat video. Hari ini gua membuat sebuah video untuk membahas sedikit dan memberikan update kepada teman-teman terkait dengan sejumlah perkara yang gua tangani, terutama dalam dunia trading, ya, dalam dunia investasi yang kerap disebut dengan investasi bodong, atau bisa juga dalam dunia pertradingan atau transaksi perdagangan berjangka komoditi. Oke, yang pertama, untuk video kali ini gue akan membahas mengenai perkembangan kasus PT First State Indonesia, ya, PT First State, ya, yang mana PT First State itu adalah sebuah entitas yang sebenarnya memiliki izin operasional dari Bapepti awalnya, begitu ya. Dan sampai hari ini memang izin daripada First State belum dicabut. Tetapi PT First State itu diberikan sanksi atau dijatuhkan sanksi pembekuan sementara, begitu ya, pembekuan sementara oleh Bapepti karena diduga PT First State menawarkan sejumlah produk yang di luar daripada regulasi yang dibuat oleh Bapepti, begitu. Jadi PT First State marketingnya itu datang menemui sejumlah orang, begitu ya, menemui sejumlah nasabah, begitu. Lalu mereka menyampaikan kepada orang tersebut untuk bermain atau melakukan transaksi bukan di broker PT First State itu sendiri. Padahal mereka itu yang ditawarkan adalah First State awalnya, begitu. Dengan company profile-nya yaitu First State, begitu ya. Mereka akan menyatakan bahwa mereka itu legal, begitu. Mereka itu memiliki izin dan sebagainya. Profilnya lengkap lah, ya. Tahu-taunya orang itu diarahkan untuk bermain atau melakukan transaksi di UGAM, yaitu United Global Management, gitu ya, PT United Global Management, UGAM. Nah, dan pada akhirnya setelah itu kita lakukan pelaporan ke Bapepti, kita membuat pengaduan ke Bapepti. Akhirnya Bapepti melakukan atau memberikan tindakan tegas kepada PT First State, begitu. Karena PT First State telah melakukan pembiaran, ya, terhadap para oknum yang ada di dalam PT First State tersebut untuk melakukan penawaran-penawaran broker UGAM tersebut, yang mana UGAM ini adalah ilegal. UGAM ini adalah entitas yang belum memiliki atau mengantongi izin dari Bapepti untuk melakukan penawaran, melakukan edukasi, pelatihan, training, apapun itu bentuknya dengan membawa nama UGAM, begitu ya. Bapepti belum memberikan izin itu. Akan tetapi dari pihak PT First State, gitu ya, broker PT First State ini justru melakukan sejumlah penawaran dengan mengatakan bahwa UGAM adalah IB daripada PT First State, ada kalimat seperti itu. Lalu juga menawarkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi di bidang apa ya, saham lah ya, saham-saham Amerika, begitu ya. Ada PayPal, Alibaba dan sebagainya. Ini juga ditawarkan oleh PT First State itu sendiri. Dan pada akhirnya setelah kita melakukan pelaporan, akhirnya Bapepti secara tegas mengeluarkan sanksi administrasi, gitu ya, sanksi administratif terhadap PT First State, yang mana PT First State dibekukan sementara oleh Bapepti, ya, sehingga PT First State belum diperbolehkan untuk melakukan operasional, melakukan perhimpunan dana, mengajak orang untuk melakukan transaksi di broker, baik itu First State atau UGAM itu sendiri. Dan benar-benar, ya, intinya tidak boleh bertransaksi lah, tidak boleh beroperasi lah, begitu. Itu yang dilakukan oleh Bapepti, sanksi tegasnya kepada PT First State. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, begitu, kenapa PT First State yang harus dibekukan, begitu, kenapa tidak UGAM-nya? Nah, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Saya ingin sampaikan bahwa PT UGAM, ya, UGAM ini sendiri juga sebenarnya sudah intinya karena ini yang menawarkan adalah PT First State, ya, yang menawarkan adalah PT First State, dan UGAM ini adalah sumber masalahnya, kan, karena UGAM ini adalah broker yang tidak mengantongi izin resmi dari Bapepti, sehingga ya UGAM tidak perlu harus dibekukan karena dia tidak punya izin apa-apa.
Kenapa Bapepti itu berhak membekukan izin daripada First State? Karena yang mengeluarkan izin tersebut adalah Bapepti. Sementara UGAM kan tidak berizin. Kecuali UGAM ini berizin, izin tersebut diberikan oleh Bapepti, sehingga Bapepti berhak untuk membekukan izin tersebut begitu. Karena di bawah regulasi daripada Bapepti. Nah, kenapa First State-nya yang harus dikenakan? Yang pertama adalah patut diduga keras bahwa PT First State dengan sengaja ya meminta para marketingnya, para wakil pialangnya atau siapapun orang-orang yang berada di PT First State tersebut untuk menawarkan UGAM ya. Patut diduga begitu ya. Patut diduga bahwa PT First State dengan sengaja melakukan pembiaran untuk nasabah bermain di UGAM, di broker UGAM tersebut begitu. Hal itu dapat diketahui bahwa salah satu direktur utama daripada PT First State ya, itu juga ada beberapa percakapannya dia dengan beberapa nasabah termasuk dengan klien saya yang juga membuat pernyataan bahwa dia ya kurang lebih mengetahui lah begitu. Ada pembicaraan yang mengarah ke sana begitu. Sehingga kita menduga keras bahwa hal ini sebenarnya dibiarkan oleh PT First State ya. Dibiarkan oleh PT First State, sengaja diperbolehkan marketingnya untuk menawarkan itu, dan patut gua duga bahkan ini adalah produk daripada PT First State itu sendiri gitu. Patut gua duga bahwa UGAM ya First State ya UGAM gitu. Nah, jadi ini ya yang ingin gua sampaikan kepada teman-teman tentang update daripada PT First State terkait dengan klien yang saat ini sedang saya tangani, perkara yang sedang saya tangani. Ada sejumlah orang yang saat ini telah memberikan saya kuasa untuk menangani perkara tersebut, dan kami telah melakukan sejumlah upaya hukum, langkah hukum yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya, tinggal tunggu saja bagian para pimpinan-pimpinan daripada First State ini nanti bagaimana ya. Yang pasti akan ada kejutan-kejutan indah kepada para oknum yang ada di PT First State itu sendiri begitu. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin mengajak teman-teman di luaran sana yang mungkin Anda adalah merupakan korban juga ya dari PT UGAM begitu ya, dari broker yang bernama UGAM, United Global Management ya, dan mungkin Anda juga adalah orang yang ditawari oleh PT First State untuk melakukan transaksi melalui brokernya dia dengan sejumlah legalitas izin yang diserahkan kepada Anda, company profile yang diserahkan kepada Anda adalah PT First State. Ujung-ujungnya Anda diarahkan untuk melakukan transaksi di PT UGAM, di United Global Management. Anda bisa dengan segera menghubungi hotline kami begitu ya, di nomor WhatsApp yang nanti saya akan tuangkan di sini ya. Nomor hotline tersebut dengan Darren ya, dengan Darren Setiawan, sarjana hukum. Anda nanti bisa hubungi Darren Setiawan, Anda bisa mengupdate begitu ya, bagaimana perkembangan perkara yang saat ini kami tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang mungkin Anda dapat lakukan saat ini ya untuk meminta atau mendapatkan pengembalian hak-hak Anda begitu ya. Anda bisa lakukan itu. Jadi kepada Anda sekalian yang ada di sini yang menonton video tersebut, jangan lupa ya, kalau memang Anda adalah orang-orang yang merupakan korban daripada oknum yang ada di PT First State, Anda diarahkan untuk bermain di PT UGAM, di broker UGAM, maka tugas Anda saat ini adalah, kalau Anda masih sayang sama uang Anda, kalau Anda masih ingin mendapatkan apa yang telah menjadi hak Anda, uang yang mungkin Anda dapat gunakan ke hal-hal yang lebih positif, ke hal-hal yang dapat lebih berguna bagi Anda ataupun keluarga Anda bisa langsung segera hubungi ke nomor WhatsApp. Sekali lagi saya akan tayangkan di sini. Jadi 2 kali tuh. Jadi jangan sampai nanti ada yang di komen nanya, "Bang, kalau mau ngapor hubungin di mana tuh?" Karena sudah 2 kali saya tayangkan di sini. Ya. Intinya Anda bisa langsung hubungi.
Anda tidak akan menyesal karena kami sudah membuat langkah-langkah hukum yang sangat-sangat baik begitu ya. Dan nampaknya saya kalau ditanya berdasarkan keyakinan ya, berapa persen keyakinan Anda uang Anda akan kembali gitu ya. Berapa persen keyakinan saya begitu ya, uang Anda akan kembali ya. Saya kalau ditanya maka saya dapat sampaikan 99% begitu. Jangan Anda tanya kepada saya begitu, kenapa Anda seyakin itu? Saya tidak akan jelaskan di video ini begitu. Saya tidak akan jelaskan di video ini. Yang pasti saya kalau sudah sampaikan seperti itu, maka saya punya keyakinan, saya punya cara saya dalam melakukan penyelesaian terhadap para korban begitu. Saya punya langkah hukum yang sangat-sangat menurut saya efisien ya. Menurut saya efisien dan sangat efektif untuk melakukan pengembalian terhadap apa yang telah menjadi hak Anda begitu ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda, langsung hubungi hotline. Langsung Anda hubungi hotline. Jangan Anda tunda-tunda lagi. Bagi Anda yang merasa diri Anda korban, langsung hubungi hotline. Dengan Darren Setiawan kita sikat sama-sama. Kita langsung tangani perkara Anda. Kita secara direct akan langsung membawa Anda dan menjelaskan kepada Anda kenapa tadi saya seyakin itu gitu ya. Dan jangan lupa sertakan bukti-bukti, karena nanti Anda akan diinterview oleh tim kita. Anda ada beberapa hal yang nanti harus Anda isi begitu ya, form. Dan kita akan jadikan kasus PT UGAM tersebut, PT First State tersebut, untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang di luaran sana, yang merasa bahwa trade broker-broker di Indonesia ini tidak ada yang nakal. Nah, kan begitu. Saya akan jelaskan, saya akan paparkan. Ini akan menjadi pembelajaran bahwa tidak semua broker yang ada di Indonesia adalah broker-broker yang bersih. Oke? Tidak semua broker-broker yang legal di Indonesia yang memiliki izin adalah broker-broker yang menjalankan tupoksinya dengan baik begitu. Tidak semua. Sehingga saya ingin buktikan kepada masyarakat, saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa trading yang benar itu seperti apa. Dan jangan mau Anda itu tanpa edukasi mengikuti satu perusahaan broker, uang Anda cemplungkan ke dalam, Anda masukkan ke dalam tanpa Anda melakukan klik, tanpa Anda melakukan transaksi sendiri, dimainkan oleh marketingnya. Karena ingat, marketing semakin banyak lot yang Anda ambil, semakin besar lot yang Anda ambil, maka si marketing tersebut akan mendapatkan rebate tuh. Si marketing tersebut akan mendapatkan komisi dari hasil yang Anda klik. Jadi dia nggak peduli itu. Mau Anda tuh menang, mau Anda itu kalah, dia nggak peduli. Mau Anda profit, mau Anda rugi, dia nggak peduli. Yang dia tahu adalah komisi. Sementara bagi broker-broker yang mungkin punya izin, juga mereka itu berharap Anda itu loss. Mereka berharap Anda itu MC bahkan begitu. Jadi ada sejumlah broker ya, saya nggak mengatakan bahwa seluruh broker, tapi ada sejumlah broker yang kita duga nakal juga berharap itu gitu. Mereka mengharapkan Anda itu loss, mereka mengharapkan Anda itu rugi, supaya uang transaksi Anda itu bisa masuk ke mereka sendiri. Jangan tanya sama saya kalau tiba-tiba ada yang bilang, tapi kan mereka meneruskan transaksi mereka ke pedagang. Mereka akan meneruskan transaksi mereka ke liquidity provider. Jangan tanya kepada saya itu. Kalau Anda ketemu sama saya akan jelaskan semuanya. Apa itu LP, apakah itu pedagang. Dan kalau saya buka, maka akan banyak dapur-dapur broker yang bisa terbongkar. Tapi saya tidak mau ganggu rezekinya orang lah. Saya nggak mau merusak, saya katakan ya, pemasukannya orang lah. Saya nggak mau. Intinya saya ingin sampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati begitu ya. Kepada masyarakat untuk berhati-hati, untuk lebih waspada bahwa saat ini banyak sekali entitas atau perusahaan-perusahaan di luaran sana berupaya dengan segala macam cara membuat sebuah formula agar Anda dapat menyerahkan sejumlah uang Anda kepada mereka dan agar mereka bisa menyambung hidup. Itu aja sih sebenarnya. Ya, itu aja paling yang bisa gua sampaikan di dalam video ini. Semoga apa yang gua sampaikan jelas dan mudah dimengerti bagi Anda semua yang ada di sana ya. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.